Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Marcelia dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak atau disebut RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Dan selanjutnya ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Secara umum, tujuan RPL tidak berbeda dengan bidang rekayasa lain. Mari kita perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut diartikan bahwa bidang rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tinggi, biaya rendah, dan waktu penyelesaian yang tepat. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan RPL memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Sesuai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat beberapa ruang lingkup tersebut. Dari ruang lingkup tersebut, ada yang dinamakan software requirements, berhubungan dengan spesifikasi, kebutuhan, dan persyaratan perangkat lunak. Selanjutnya ada software design, mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lainnya, dan perangkat lunak. Selanjutnya software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian. Selanjutnya ada perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Intisari perkembangan RPL dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang berkembang antara lain meliputi Angel Software Development, Experimental Software Development, Model-Driven Software Development, dan Software Product Lines. Selanjutnya ada profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai seorang software engineer mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan sebuah sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator, atau sebutan profesi lainnya. Hal ini karena adanya kerancunan tentang istilah RPL seperti telah disebutkan di awal materi. Namun, di negara-negara yang maju dalam bidang teknologi informasi, sebutan software engineer telah mulai banyak digunakan. Sertifikasi kompetensi dalam bidang RPL saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan penyedia perangkat lunak. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak seperti Red Hat, Linux Inc., Adobe Inc., Oracle, atau Microsoft memberikan sertifikasi kemampuan pada seseorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksi. ACM atau kepanjangan dari Association for Computer Machinery pernah menyelenggarakan sertifikasi untuk program software engineer pada tahun 1980-an, namun dihentikan karena kurangnya peminat. IEEE atau kepanjangan dari Institute
of Electrical and Electric Engineers telah mengeluarkan lebih dari 500 sertifikat profesi perangkat lunak. Di Kanada, telah dikeluarkan sebuah sertifikat legal untuk RPL yang disebut sebagai ISP, atau kepanjangan dari Information System Professional. Saat ini, sertifikasi untuk RPL di Indonesia juga belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikat SIF bidang RPL. Selanjutnya rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, rekayasa perangkat lunak memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah, pemahaman tentang masalah, strategi dan proses pemecahan masalah, serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya ada masalah dan gejala. Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang siswa berharap memperoleh nilai di atas 80 untuk ujian mata pelajaran pemrograman C++. Namun, pada kenyataannya dia hanya memperoleh nilai 60. Adanya perbedaan ini menunjukkan adanya masalah. Seringkali kita kesulitan membedakan antara gejala dan masalah. Gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Selanjutnya ada tipe-tipe masalah. Yang pertama ada masalah pemenuhan standar. Tipe masalah dalam kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya tujuan ini seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Selanjutnya ada masalah pemilihan alternatif. Masalah dalam kelompokan ini berhubung dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya ada masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Pada organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan, masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang seringkali muncul. Selanjutnya ada masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini tujuannya ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah dibuat penyelesaian dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi. Itu saja dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.